Hamba Tuhan jemput bola, bukan tunggu bola terbang datang. Oh, ladang pelayanan terlalu luas. Makanya saya sudah bilang, tidak mungkin saya tidak ada jadwal. Apalagi konteks zaman media sosial sekarang. Orang tidak undang live TikTok. Yang nonton ribuan. Yang like 400 sekian ribu orang. Satu kali live. Nah, itu Anda lihat itu KKR model apa? Kalau 400.000, lapangan mini tidak muat. Sebenarnya tidak ada alasan bilang, misi ini apa? Aduh, misi sekarang terbuka luas. Amin, kekasih Allah. Makanya, kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai Tuhan datang, kita tidak ngapa-ngapain. Salah satu dosa yang dianggap Tuhan sebagai kejahatan, Kristen apalagi pendeta hamba Tuhan adalah malas. Khotbah malam ini adalah sambungan dari khotbah tadi malam. Dan puji Tuhan, selamat mendengar juga buat pemirsa Dian Mandiri Alor. Tuhan memberkati, biar kita ada di rumah juga, tetapi kiranya firman Tuhan yang datang memberkati semua pendengar. Terkhusus jemaat yang hadir di sini. Sekali lagi bahwa khotbah malam ini adalah sambungan dari khotbah yang tadi malam. Masih di bawah tema yang sama, yaitu Passion for Missions. Atau bergairah untuk misi. Bergairah untuk pemberitaan Injil. Bergairah untuk kabar Injil. Dan saudara-saudara, tadi malam saya sudah menyampaikan bagian yang pertama berkaitan dengan tema besar kita dalam kaitan dengan teladan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang luar biasa, tapi dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi betul-betul seluruh hidup Tuhan Yesus itu untuk melayani. Padahal itu adalah penguasa dunia akhirat. Penguasa dunia akhirat. Ya, dia adalah Tuhan atas dunia. Amin. Yesus itu, Bapak Ibu, dia Tuhan semua orang. Bukan hanya Tuhan orang Kristen. Dia Tuhan semua orang. Makanya kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, di sana firman Allah memberi keterangan seputaran Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Kisah 10 ayat 36 yang berbunyi, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen saja, dia Tuhan semua orang. Makanya diberkatilah kita, amin, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah kita yang memahami ibadah apapun, termasuk ibadah KKR. Prinsip dari ibadah itu begini, saya lihat kadang-kadang kita mungkin lupa, jadi saya kasih ingat. Prinsip ibadah itu adalah memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan dapat sesuatu. Ulang ya. Ibadah itu beri, bukan dapat. Kadang-kadang kita pergi ibadah untuk dapat. Kalau dapat, ini saudara belum dapat apa dari Tuhan. Dia punya nyawa, saya dia kasih 2000 tahun yang lalu. Amin. Saya lihat konsep-konsep ibadah KKR masih salah kadang-kadang. Ya tidak dosa juga, hanya perlu diluruskan. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan sesuatu.
Makanya ada ayat, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini tidak mau kasih apa-apa tapi mau dapat apa. Makanya kadang-kadang menyanyi tidak konsentrasi. Dia pikir orang KKR ini show. Jadi dia nonton. Salah. Anda harus menyanyi betul, segenap hati. Karena datang ibadah itu memberi. Amin. Korban itu ada macam-macam. Ada yang namanya korban ucapan bibir yang memuliakan Allah. Mengapa dalam gereja karismatik atau persekutuan-persekutuan doa, kita dilatih untuk bermazmur. Ada korban syukur. Jadi bukan nonton orang. Saya tidak lihat ada orang nonton, hanya saya mau kasih ingat. Lain kali kalau ke KKR, tahu saya lihat kiri kanan, menyanyi betul. Amin. Segenap hati, beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan terutama adalah persembahkan diri kita. Dan berkaitan dengan poin pertama, tadi malam, untuk bisa meneladani Yesus, itu memang dimulai dari mempersembahkan hidup kita. Amin. Di mezbahnya. Kalau dalam ritual Yudaisme, perjanjian lama, yang dipersembahkan di mezbah itu, tubuh lembu, tubuh domba, tubuh kambing, atau mungkin hewan yang lain. Tapi dalam konteks zaman anugerah, yang dipersembahkan di mezbah Allah adalah tubuh kita. Itu istilah lain dengan diri kita. Amin. Dipersembahkan untuk apa? Untuk pekerjaan kudus. Dipersembahkan untuk apa? Untuk menjangkau lagi orang-orang lain di sekitar kita. Amin. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Yerusalem adalah orang-orang di sekitar Yesus. Orang-orang yang juga membunuh Yesus. Pokoknya orang-orang dekat. Entah dia baik sama kita atau tidak. Ya, dia bikin senang kita atau tidak. Dia bikin luka kita atau tidak. Pokoknya Yerusalem adalah orang-orang di sekitar kita. Dan seterusnya sampai ujung bumi. Ujung bumi arti yang lebih tepat adalah sampai batas atau patok yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah, itu ujung bumi kita masing-masing. Ada yang berspekulasi ujung bumi di Papua lah, ujung bumi di Spanyol lah, ujung bumi itu bumi ini bulat, jadi kita mau cek di ujung juga repot. Tapi pokoknya Tuhan patok kita batas melayani di mana, di usia berapa, harus tutup usia, anggaplah itu ujung buminya kita. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi bagian pertama itu adalah harga mati. Supaya kita betul-betul meneladani Yesus ya. Dia datang untuk melayani, bahkan di detik-detik terakhir mau mati. Dia masih layani itu penjahat yang bertobat. Amin. Dan itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini akan ada poin tambahan yang saya mau sampaikan kepada jemaat sekalian berkaitan dengan tema besar kita, bergairah untuk misi. Bicara tentang bergairah untuk misi atau perintah untuk memberitakan Injil, saya mau tambahkan poin, saya start malam ini. Poin itu adalah tugas melakukan misi. Ini adalah kehendak Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Menjalankan misi pemberitaan Injil ini adalah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah keharusan. Kalau memang kita berkata saya adalah Kristen, Kristen itu kan definisinya Kristus kecil, itu Kristen. Atau arti lain adalah transparansi Kristus. Orang melihat sifat, karakter, ajaran-ajaran Kristus dalam diri saya dan saudara.
teladan Kristus dalam diri saya dan saudara. Dan karena ini konteksnya adalah bulan misi, KKR misi, teladan sudah saya jelaskan panjang lebar tadi malam dengan data-data pendukung yang sangat jelas. Dan perlu saya tekankan lagi, ini memang kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan bilang, siapa bersama aku, dia akan mengumpulkan bersama aku. Tapi siapa tidak bersama aku, dia akan mencerai-beraikan. Itu ada di Injil Matius 12, ayatnya yang ke-30. Di sini menjelaskan posisi orang itu, dia benar-benar Kristen tidak? Karena kalau Kristen, dia ada di grup Yesus. Yesus bikin apa, dia buat itu. Kalau Yesus sibuk membawa orang dari gelap kepada terang, sibuk menjangkau yang terhilang, itu juga yang kita lakukan. Karena kita mengumpulkan bersama Kristus. Perhatikan ini ayat 1, 2, 3. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Ya saudara, memang ini jelas. Jadi kalau ada orang mengaku saya Kristen, kalau bicara Kristen luas ya, siapapun, sinode apapun. Tapi karena ini adalah khusus di GSA, saya mau ingatkan, tugas misi itu memang tugas orang percaya. Yesus kerja, kita kerja. Yesus menjangkau, kita menjangkau. Yesus mengumpulkan, kita mengumpulkan. Tidak ada yang namanya posisi netral kalau dilihat dari ayat ini. Hanya dua. Kawan atau lawan. Kalau kawan, ayo kita sama-sama kerja, jangkau jiwa. Lawan, nah itu yang tidak mau pelayanan atau hanya membawa perpecahan, adu domba, dan lain sebagainya. Dan masih ada data lain yang mau saya sampaikan kepada jemaat yang membuktikan bahwa misi itu adalah kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Siapa melakukannya, membuktikan dia mencintai Tuhan. Siapa melakukannya, membuktikan dia menghormati Allah. Sebaliknya, kalau dia tidak melakukan, dia tidak menghormati Tuhan, dia tidak mencintai Tuhan. Siapa melakukan, pasti diberkati. Amin. Iman timbul dari apa Bapak Ibu? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Baru mendengar sungguh-sungguh, iman sudah timbul. Apalagi melakukan. Ulang ya. Dengar, iman sudah timbul. Apalagi melakukan, dia punya pertumbuhan akan semakin dahsyat. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Dan perintah terbesar itu apa? Namanya The Great Commission. Amanat agung, itu misi. Perintah Tuhan paling agung, paling besar adalah memberitakan Injil. Jadi kalau orang tidak mau terlibat, ini orang tidak mungkin dapat berkat. Yang ada dia dapat kutuk. Ada satu kota di Hakim-Hakim 5. No, siap Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5:23. Ini kota pun nama kota Meros. Itu seluruh penduduk kota itu tidak mau bantu Tuhan. Maka Tuhan bilang kutuk mereka semua. Perhatikan ini ayat. Bapak Ibu baca 1, 2, 3. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ini serius. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Terlibat dalam pelayanan misi diberkati. Tidak mau
dikutuk. Kutuk atau berkat itu satu keadaan di hadapan Tuhan. Dan itu artinya sudut pandang Tuhan. Saya perlu jelaskan ini karena begini Bapak Ibu terkasih, ya. Saya perlu jelaskan ini karena begini. Ada orang yang tidak pelayanan, dia tidak bantu pekerjaan Tuhan, ya. Seperti video misi tadi, dia tidak bantu. Ya, kalau mungkin dia tidak ada dana, tidak apa-apa. Tapi daya kan dia punya, tenaga dia punya. Kalaupun dia tidak ada tenaga, nah doa. Ini tidak sama sekali. Tapi anehnya, orang tidak berkontribusi apa-apa, tidak mendukung apa-apa, tapi ekonominya baik-baik saja. Dia usaha aja tambah maju. Sedikit-sedikit liburan di Bali. Saudara main taputar. Kokar kena relang. Dia ke Bali. Sebentar di Singapura. Tidak pelayanan. Tapi duit untuk liburan ada. Lalu saudara bilang ini diberkati? Nah inilah. Diberkati itu bukan begitu cara menilainya. Ada orang yang kelihatan secara ekonomi mungkin biasa-biasa bahkan melarat. Tapi justru orang kayak begini diberkati Tuhan. Tapi ada yang kaya raya tapi dikutuk Allah. Makanya dalam Lukas 6 ayat 24, itu ayat bilang begini. Lukas 6 ayat 24. Tuhan bilang begini, celakalah orang-orang kaya dan seterusnya. Dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ini ayat tidak melarang orang kaya. Tapi kalau orang kaya, lalu dia tidak berkontribusi untuk pelayanan, apalagi dia orang Kristen, ini ayat dia celakalah. Satu kota di Meros kena kutuk semua. Waktu dikutuk apakah mereka langsung miskin? Belum tentu. Ya, makanya sebagai orang percaya kita memang dididik untuk tidak materialistis dan tidak terjebak dengan teologi kemakmuran. Satu teologi yang bilang pokoknya ikut Tuhan harus kaya. Saudara, kaya itu bonus. Tidak ada larangan kaya. Tidak ada. Rumus Kristen itu cukup. Makanya doa Bapa kami bilang apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 1 Timotius 6 ayat 6. Ayat itu berkata, ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Cukup itu ya cepat puaslah. Cukup itu ya paslah. Amin. Pas mau beli kulkas, pas ada uang. Pas mau bayar kredit motor, pas ada uang. Pas koperasi harian datang, pas ada uang. Jadi pas, pasti pas. Amin. Pas tetangga pinjam, pas habis. Dia lihat tetangga datang, dia bilang, oh saya pas. Saya lihat kau datang, ini saya sudah tahu tujuannya apa. Jadi pas sekali. Kau datang jadi pas habis. Saudara kalau ada nak bantu ya, jangan bilang pas habis. Haleluya. Nah saudara-saudara, jadi memang ini harus ya. Saya perlu sampaikan ini karena banyak orang, dia sistem investasi di gereja. Saya sudah tabur nih, saya dapat apa? Dengar Bapak Ibu, tak usah dikte Tuhan Allah bagaimana dia memberkati kita. Jangan, itu gampang. Kecil, yang percaya tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Belajar memberi diri, memberi dukungan. Apa yang bisa kita buat? Buat untuk melakukan penginjilan. Karena kalau tidak bantu, terkutuk.
Amin. Apalagi kita yang sujanji mau bantu tapi tidak bantu. Nah, saya kasih tahu. Siapkan Yeremia 48 ayat 10. Sudah komitmen mau melayani tapi tidak memenuhi komitmen itu dengan baik. Apalagi serahkan diri jadi pelayan Injil. Sudah naik jenjang kependetaannya jadi PDP, PDM. Tapi lalai dalam melakukan pelayanan. Anda lihat, ini keharusan, ini kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau tidak mau dikutuk atau sudah terima tapi lalai. Ini ayat bilang begini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kalau sudah komitmen menyerahkan diri, komitmen bergabung, komitmen mendukung, jangan main-main. Bahaya. Jadi terima kasih ya buat Bapak Ibu yang tidak sekolah teologi tapi dukungannya luar biasa. Di sekitar wilayah pelayanan kami, itu justru jujur-jujur saja nih. Orang yang tidak sekolah teologi, polisi, dokter, ASN, P3K, honorer, ada juga yang wira swasta, ada bisnis bengkel, salon. Tapi ini orang-orang dong ini yang mereka punya komitmen luar biasa. Kita yang teologi atau kita yang sudah masuk dalam jenjang kependetaan, kita punya standar harus lebih dari mereka. Amin. Kita harus lebih menyala. Menyala kakak dorang. Menyala adik dorang. Menyala kita semua. Makanya saya, waduh luar biasa. Dan ingat ya, memberitakan Injil, melayani, tidak semua kita jadi pengkhotbah kayak Pak Mel Atok atau Pak Daud Ufi. Saudara tahu? Kerja melayani yang paling tepat, menginjil yang paling efektif itu apa? Ajak orang. Itu efektif sekali. Itu menginjil. Mungkin saudara punya pengetahuan belum memadai. Ya dengan mengajak saja itu menginjil, itu pintu gerbang. Jemaat di tempat kami, itu gereja tambah penuh. Ibadah 1 kali tidak muat, 2 kali tidak muat, harus bikin 3 kali. Gereja dari kecil tidak muat, bongkar, sampai bongkar ulang. Tapi itu jemaat-jemaat itu memang karena pemberitaan firman jujur, pemberitaan firman tegas. Jadi firman itu membangkitkan mereka. Mereka ajak orang. Lalu ketemu itu orang ajak 1 kali tidak mau datang. 2 kali tidak mau datang. 3 kali belum mau. Ketemu yang ke-4 kali dia bilang, "Kemana? Kapan? Cukup begitu." Tahu saya bilang, penipu. Jangan. Otak pakai. Ajak 1-2 kali. Dibawa asik saja. Amin. Kapan mak? Kapan om? Kapan kakak? Betunggu. Itu penginjilan. Amin. Jangan bilang begini. Perkataanmu adalah ya dan amin. Apa sih? Dong belum bisa sampai level begitu. Kalau pelayan Injil berharga biru gak cocok yang tadi. Yang berikut lagi, penginjilan itu efektif melalui apa? Kesaksian hidup kita. Ceritakan bagaimana Tuhan sembuhkan engkau dari sakit. Ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan ekonomimu. Ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan rumah tanggamu yang sudah diambang kehancuran, tapi Allah pulihkan. Tahukah Anda, itu pintu gerbang penjangkauan. Ini sudah terima berkat, sudah rasa kesembuhan, sudah rasa pemulihan, sudah rasa pertolongan, mujizat, kemurahan demi kemurahan, tapi ini mulut tak kancing terus. Tolong buka kau cerita dulu.
minta hikmat, ketemu orang, entah pembicaraan mulai dari mana, tapi ujung-ujung berbagi kesaksian. Tidak mungkin anak Tuhan tidak punya kesaksian. Kan ada itu lagu, sepanjang hidupku kau setia. Amin. Itu lagu kalau kita menyanyi besar memati. Tapi kita tidak pernah ditunjuk itu sepanjang hidup setia itu apa-apa saja. Belajar buka mulut untuk cerita. Kenapa kita dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib? Untuk memberitakan kebesarannya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 9. Ini ayat tentang gereja, tentang eklesia. Dikatakan demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya, perhatikan, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita diselamatkan untuk bersaksi. Dulu saya tidak belajar teologi di bertobat awal. Tapi persekutuan doa yang saya pimpin tidak bisa muat orang. Persekutuan doa itu saya buka di rumahnya mantan gubernur NTT kemarin. Dia tinggal di Oepura, di rumah kakaknya, mantan lurah Oepura namanya Pak Nomensen Muni. Saya kalau omong orang Punama begini tidak mungkin kisah omong kosong, apalagi live. Sebut orang Punama lalu karang cerita lah. Sekarang ini zaman lu hati-hati lo orang potong di TikTok, orang tuntut kau. Saudara, saya berkhotbah dari mana? Khotbahnya Pak John Ado, khotbahnya Pak Nathan Umbo, khotbahnya Pak Sam Umbo, dan beberapa pendeta senior di GSA itu, mereka kalau berkhotbah mereka bilang tulis ini khotbah, lalu boleh khotbah kembali. Kan kita belum sekolah teologian. Jadi khotbah Pak John itu yang saya khotbah di orang lain, tapi kan tidak harus khotbah. Saya jalan bersaksi keliling, cerita sampai kawan-kawan yang penasaran, benarkah Mel Atok sudah bertobat? Karena semua tahu beta punya track record. Semua tahu beta punya background. Semua tahu aneh bin ajaib. Mulai hilang dari peredaran. Di tempat nongkrong. Di terminal. Tempat pajak-pajak. Tempat pukul orang. Tempat tikam orang. Tempat tusuk orang. Mel Atok su hilang. Sukoko Alkitab dan Kidung Jemaat lengkap. Jalan kaki berkilo-kilo, pi persekutuan doa, pi kunjungi orang, pi doakan orang, pi ajak orang. Khotbah, celana itu sah, baju itu sah, baju merah hati, celana coklat, beli di RB. Kisah nyata ini. Itu celana coklat pun kancing itu mungkin ada 6K. Tidak tahu itu NC siapa punya dari Tiongkok sana. Kan biasa barang RB itu dari Cina. Betul ini NC punya. Soalnya kancing yang entah tujuh. Dia takut apa sebenarnya. Jadi kalau beda datang, pengkhotbah merah hati sudah datang. Kok baju cuma itu nah? Jalan kaki. Beta jadi penginjil. Beta jadi penginjil dari tahun 99. Jadi penginjil. Tahun 2008 berada motor satu. Itu jadi puang muka. Beta pinjam bepung kawan polisi. WL dulu di Perjanjian Baru. Sekarang di gerejanya Pak Gerard. Pino. Polisi nama Pino Pundoi 1,5 juta. Kredit motor Vega yang dia pun ini apa? Spion sama ketanduk banteng dari Spanyol.
Ya. Akhirnya nikah ada istri, dia ada cicilit motor itu. Karena saya tidak berpikir dapat apa. Hidup saya terlalu kotor, terlalu rusak, tapi Allah sang pemulung agung itu datang ambil ini sampah bernama melatok, lalu dia daur ulang. Saya tidak tahu mau balas apa, saya tidak tahu. Yang saya bisa lakukan, jalan dari satu rumah ke satu rumah, satu gang ke satu gang, satu desa ke satu desa, bersaksi, dulu beta jahat, sekarang beta hamba Tuhan. Dulu beta rusak, sekarang beta pelayan. Jadi tidak susah beritakan Injil. Sekarang aja berkuasai beberapa ayat. Dulu tidak ada. Kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Khotbah yang hidup sebenarnya adalah perilaku kita. Khotbah baterai pegar ganteng mau putus pun, kalau perilaku tidak menunjang, jadi masalah. Kita seperti ahli Taurat Farisi yang jago teologia, tapi nol besar. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini keharusan tidak bisa ditawar-tawar. Kesaksian seperti ini harusnya merangsang kita, apalagi kita yang sudah komitmen untuk kita ayo punya passion, amin, bergairah untuk melakukan misi. Sebab kalau sudah komitmen tapi lalai, bahaya. Makanya tadi malam kalau tidak salah, saya berbagi, orang minta saya tawar jadi anggota dewan, saya tidak mau. Cukup melayani saja. Anggota dewan ada orang lain pun talenta di situ, saya tidak cocok. Jujur, bukan ada orang lain yang Tuhan pakai, yang kita supendeta yang sorong diri situ. Ada saja. Karena kalau pendeta sudah zona nyaman, sudah tidak mau lagi kerja untuk Tuhan. Dan dia mau apa sudah ada, mau apa sudah ada, mau apa sudah ada. Tenang aja, itu ayat tidak mungkin salah. Kalau setiap perkara kecil, nanti Allah kasih perkara besar. Amin. Dari jalan kaki naik motor kredit. Sebelum itu kredit motor, pinjam kawan pemotor. Potong starter maka serah sekali son hidup-hidup. Sampai ini betis kanan, ini orang lihat kayak mau varises. Jiwa dan su hilang, motor belum hidup. Susah. Jadi Bapak Ibu jemaat, ini tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang hamba-hamba yang dapat talenta? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. 5, Tuhan kembali sudah jadi 10. 2 sudah jadi 4. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah puji bilang begini, wow banyak sekali hasilmu. Tidak ada itu. Percayalah, setiap kita kapasitasnya beda-beda. Tuhan tidak pernah puji jumlah. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Jadi pujiannya sama rata. Kau mau pimpin gereja 1000 orang, mau pimpin gereja 2000 orang, mau pimpin gereja 3000 orang, Tuhan hanya melihat setia atau tidak. Bukan Tuhan tidak tertarik, kau puji, wah pun banyak lah. Itu manusia yang biasa begitu. Tuhan tidak. Tuhan tuntut kesetiaan kita. Tapi yang dapat 1 talenta kubur. Dan buat yang kubur talenta, wah kata-katanya keras sekali. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Apa itu definisi talenta? Ya, kalau secara mata uang talenta itu 1 talenta 6.000 dinar. Tapi ada makna lain, talenta itu adalah, ada yang menyebutnya karunia lah, apa segala macam. Sebenarnya begini. Arti lengkap dari talenta itu ini. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita.
kita pakai kembali untuk kemuliaannya. Itu talenta. Ulang ya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepadaku, aku pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Amin. Tidak ada apa-apa yang kita punya sekarang nih dari kita sendiri, tidak ada. Ayo bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku mati tidak bawa apa-apa. Makanya 1 Timotius 6 ayat 7 mengingatkan kita hal itu. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Baca ini ayat 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara punya apa-apa, itu semua titipan. Itu semua talenta. Pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Kesehatan itu talenta. Waktu itu talenta. Harta itu talenta. Bakat-bakat seperti menyanyi, khotbah, main musik, itu talenta semua. Jadi omong kosong kalau orang Kristen bilang, saya tidak ada talenta, padahal kau ada hela, itu napas, itu napas Tuhan pun. Pakai itu napas untuk melayani. Jangan omong yang tidak ada talenta kalau tidak mengerti definisi talenta. Segala sesuatu yang Allah beri. Makanya saya senang hari-hari ini saya ketemu beberapa pejabat, pengusaha. Mereka paham ini. Mereka paham pengertian ini. Makanya mereka selalu telepon. Kami bisa dukung apa? Kami bisa buat apa? Nah ini benar. Tuhan kasih itu jabatan bukan untuk apa-apa. Kasih itu kaya, kasih itu sukses. Untuk dukung pelayanan. Makanya kekasih-kekasih Tuhan. Jadi kalau ada orang kubur talenta, waduh itu berat sekali. Jangankan Tuhan Allah, kadang-kadang pemimpin kita saja, entah dia BPD atau apa, lihat teman-teman pendeta pemalas tuh dia kayak mau dukung ini orang juga sudah omong berkali-kali tapi begitu terus itu repot. Saya ingat dulu. Ada waktu kita masih belum ada BPD, belum 3, masih 1 saya di Kupang. Dalam satu radar apa rakerda begitu. Lalu ada seorang misionari. Saya tidak tahu persis duduk berdiri misionari ini, itu bukan urusan saya. Hanya saya mau penggal ceritanya, Pak Douglas yang dari Sumba. Pak Douglas itu ternyata mungkin ada dana mau bantu pendeta. Tapi dia tes dulu. Dia telepon ini pendeta yang sama dia telepon beberapa kali. Dia telepon pertama, dia tes. Selompa ada buat apa? Tidak, ada duduk-duduk. Langgar berapa hari lagi. Dia mau tes lagi. Kalau telepon pertama duduk-duduk. Mau telepon kedua nih mungkin siapa tahu kan. Ada doa orang sakit ke apa. Shalom Pak, apa kabar? Ya bagaimana? Ada bikin apa? Ini ada duduk-duduk. Ini padahal dana mau cair ini. Hanya tiap kali telepon lagi ngapain? Duduk-duduk. Dia telepon sampai 3 kali di posisi yang sama. Duduk-duduk. Itu orang juga tidak tahu dia maksud telepon apa. Dia juga tidak kasih tahu. Andai kata dia menyaut, ini lagi kunjungi orang sakit, lagi pergi rumah sakit ke doa orang dari kamar ke kamar. Saudara, saya melakukan itu, bukan tahu-tahu nongol jadi penghotbah keliling. Oh sonde, beta keliling satu rumah sakit berdoakan orang. Saya khotbah di radio pun saya yang pergi tawar diri. Saya boleh khotbah di radio kak? Jemput bola dong pendeta. Hamba Tuhan jemput bola, bukan tunggu bola terbang datang. Oh ladang pelayanan terlalu luas. Makanya saya sudah bilang, tidak mungkin saya tidak ada jadwal. Apalagi konteks zaman media sosial sekarang. Orang tidak undang live TikTok. Yang nonton ribuan. Dapat di mana sekali khotbah orang nonton begitu banyak.
Saya pernah live yang like 400 sekian ribu orang satu kali live. Nah itu Anda lihat itu KKR model apa? Kalau 400.000 lapangan mini tidak muat. Sebenarnya tidak ada alasan bilang, aduh misi ini apa? Aduh misi sekarang terbuka luas. Amin, kekasih Allah. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, jangan sampai Tuhan datang, kita tidak ngapa-ngapain. Salah satu dosa yang dianggap Tuhan sebagai kejahatan, Kristen apalagi pendeta hamba Tuhan adalah malas. Seperti Matius 25 ayat 26, yang dapat 1 talenta itu kerja sedikit, mah dia punya protes, punya banyak. Ini kurang ajar. Kerja 0, maka kalau bilang protes bu, dia pegang mic di rapat nih. NATO, no action talk only. Almarhum pendeta Samuel Umbo bilang babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Itu Pak almarhum pun singkatan itu. Dia pernah telepon beta almarhum. Dia kalau telepon pas singkatan, Mel. Artinya apa tuh? Memang ente luar biasa. Bisa dia omong begitu. Mel itu artinya memang ente luar biasa. Juga bilang, kalau Sam, langsung dia bilang, saya akan menikah. Dia nikah betul. Jadi beliau bilang, babi seksi. Banyak bicara, sedikit aksi. Sebelum ayat 26 ini nanti PR di rumah. Bapak Ibu baca di beberapa ayat sebelumnya. Dia protes. Yang 5 talenta jadi 10. Ngomong dikit, hasil jelas. Yang 2 jadi 4. Ngomong dikit, hasil jelas. Yang 1. Omong banyak. 0 keboak. Lalu Tuhan bilang apa? Dengar, bagi orang yang malas. Saya sudah bilang poin kita, ini kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini serius. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, malas. Malas satu paket dengan jahat. Buat saudara yang menganggap enteng pelayanan, menganggap enteng misi, menganggap enteng penjakawan jiwa, menganggap enteng memberi kontribusi untuk kelancaran sebuah pelayanan, saudara jahat, saudara pemalas. Dan kepada pemalas Amsal bilang, bukan pergi kepada dosen atau pendeta, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Saya suka tafsir teks itu. Ya, saya bilang, untuk pemalas, binatang lebih baik dari dia. Kau Tuhan suruh belajar di semut, binatang lebih pintar dari kau. Amin, Bapak Ibu. Apakah cukup dia malas dan jahat? Lompat ke ayat 30. Ada tambah satu kata lagi. Tidak ada guna. Saudara lihat ini kata di ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Jahat, malas, tidak berguna. Ini masih yang sama nih, orang yang sama. Yang kubur talenta. Kau hela Tuhan pun napas. Kau injak Tuhan pun tanah. Kau dapat pertolongan dari Allah. Tapi tidak ada guna. Makanya kalau kita bahas ini poin. Passion to missions. Kita bicara tentang ini kehendak Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini harus. Kalau tidak dia marah. Campakkan ini orang. Ya. Campakkan ini orang. Hamba yang tidak berguna itu. Ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Apa itu neraka? Makanya kalau orang ngomongnya, saya percaya Yesus. Mana manifestasinya? Mana buktinya? Percaya Yesus kau duduk-duduk, saya buang waktu, tidak ada kontribusi apa-apa. Ini orang mengerti. Makanya perlu digali ini kepercayaan di gereja, doktrin-doktrin di gereja yang enak-enak saya pikir. Percaya Yesus. Kau percaya, kau buktikan dong.
Pak Jason Gracely Adu pernah buat lagu. Pokoknya janganlah hidup untuk diri sendiri. Lagu apa? Aku diberkati menjadi berkat. Janganlah untuk. Itu lagu benar itu. Kita bersyukur ada di gereja yang ngotot bicara misi. Bahkan gereja ini lahir karena misi. Dari hamba-hamba Tuhan dari luar. Makanya ketua departemen misi luar negeri GSI Indonesia ya tadi. Bapak PDM Rudi siapa gitu. Eton. Beliau bilang saatnya kita kirim keluar. Beta senada di itu misi mah. Beta sering pihot di luar negeri. Dulu hanya jalan-jalan kaki. Sekarang naik pesawat sampai capek. Bukan beta minta. Allah yang upgrade. Dia lihat di tangga ini lolos, dia kasih naik ke tangga berikut. Dia lihat lolos, dia kasih naik ke tangga berikut, tangga berikut. Saya pun jadwal di luar negeri ada banyak. Habis ini pulang dari sini istirahat sana ambil supi KKR di Amerika. Di sinode yang berbeda. GSA juga sering saya KKR di Amerika. Dibawa ke pemimpinan Pak Rudi Lolowang. Saya kakak khotbah di Amerika, beliau yang bantu nyupir saya antara saat gereja ke gereja. Jadi setia dulu ganggang, nanti baru Allah bawa pi bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Karena becan pernah pikir bilang mau pisah sana, pisini, sudah mau di mana, fadok. Kalau Allah kasih kesempatan lebih jauh, siap. Nah sekarang saya lagi latihan khotbah bahasa Inggris. Karena so ada orang undang khotbah bahasa Inggris, mandi ya. I can spot. Aku bisa sepotong. Makanya saya balas dendam. Saya ke sekolah, saya anak semua di International School. Kemarin saya KKR di Oibobo bermasmur. Itu bule banyak. Mereka minta penerjemah. Anak saya umur 12 tahun. Pertama kali jadi penerjemah. Ada tuh di live. Dia mainkan. Dan bule bilang, dia pun kata-kata sangat beretika. Dia bapak pun yang rusak berat. Kan dalam khotbah itu saya bilang, saya ini anak haram. Itu kata-kata tuh mungkin buat ketong di NTT biasa atau apa. Tapi untuk bule susah. Saya pun anak umur 12 tahun tuh, dia bagaimana cara mengartikan ini. Mentranslate anak haram ini. Jadi dia sebijak mungkin sampai itu teman-teman yang dosen dari Australia apa semua masuk bilang anak bapak tuh bijak sekali, bapak yang kurang bijak. Betul bilang be anak haram, betul anak mungkin malu dengar itu istilah. Dia bagaimana nih? Akhirnya dia buat supaya bule don dengar mengerti, tapi jangan sekasar papanya. Papanya ini begini agak lama baru sembuh. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pokoknya ini keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Amin. Banyak orang pikir saya selamat hanya untuk masuk surga. Itu nanti setelah mati. Tapi kalau belum mati, selamat untuk masuk surga. Setelah mati baru masuk surga. Masih hidup pelayanan. Efesus 2. Ayat 8 dan 9. Ayat 8 bilang begini Bapak Ibu terkasih. Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Pemberian Allah. Selamat karena anugerah. Salvation by grace. Ya, keselamatan hanya karena anugerah. Ya, salvation by faith. Keselamatan hanya karena iman. Itu bukan hasil 9, saya bermaksud. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dua ayat ini jelas. Bicara tentang keselamatan. Versi Kristen itu seperti apa. Tapi kenapa kita diselamatkan? Ayat 10 dong. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa itu pekerjaan baik? Pendeta Rick Warren mengatakan dalam bukunya Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Pekerjaan baik itu ya penginjilan, pelayanan. Dan ini ayat bilang, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau. Saudara dan saya mau atau tidak? Dia mau. Dia bilang harus pelayanan. Jadi jangan ngaku sudah selamat, tapi tidak melakukan atau tidak memahami ini. Harus pelayanan. Dan ingat Bapak Ibu, penginjilan bukan tugas pendeta saja. Amanat agung Matius pasal 28, 19, 20 itu bagi gereja, bukan bagi pendeta. Jemaat juga harus menginjil. Makanya saudara lihat, ketika selepas hari Pentakosta, ya, jemaat nyaman sekali di Yerusalem. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 8 mulai ayat 1 dan seterusnya, Tuhan izinkan penganiayaan. Kenapa? Gereja terlalu nyaman di dalam. Bahasa Kupangnya ala ro'o sekali. Ro'o melalui apa? Goncang melalui apa? Penganiayaan. Kamu harus lakukan misi. Bukan nyaman di Yerusalem. Itu perintah tuh Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Mereka di Yerusalem terus. Tuhan serius masalah ini. Pergi. Amin Bapak Ibu. Ya terima kasih banyak ya. Kita yang menangkap pesan Tuhan sudah melakukannya selama ini. Melalui khotbah ini. Tuhan mau kita tingkatkan. Saya sudah lihat banyak orang yang ancar-ancar baru datang minta dukungan doa. Saya tidak tahu kenapa ya. Saya ini tidak ada karunia penglihatan. Saya tidak ada. Saya hargai kalau ada orang punya karunia penglihatan. Tapi dia mesti lihat baik-baik juga. Kadang-kadang ada yang lihat omong kosong juga. Lihat orang bawa amplop datang langsung cahaya. Kalau amplop cahaya. Kalau datang kosong-kosong ular veo. Kadang-kadang mereka penglihatan juga tergantung yang datang siapa. Oto mewah kau naik ojek. Kalau naik ojek dia penglihatan tuh awan gelap, guntur, kilat, ular liuk sain. Kalau datang oto dinas, awan pun terang. Kurang ajar manusia begini. Dulu yang pemilihan wali kota tahun berapa? Bisa calon A pun calon B, dua-dua berdoa, dua-dua pun penglihatan apa? Dua-dua menang. Ini sudah gila. Bayangkan di Kupang wali kota dua ya. Kok dua-dua Tuhan bilang menang, Pak menang. Ada lagi yang kacau. Satu pendoa saja, satu pendoa penglihatan. Dia tidak tahu yang calon-calon toh. Calon yang satu doa, dia bilang menang. Nah calon yang berikut mata-mata suada bilang, oh Pak jangan masuk lah Pak. Tadi yang doa memtua suliat bilang menang. Kita tes. Doa begini, saudara tahu dia berhasil apa? Menang juga. Dua calon pilih doa di satu pendoa, dua-dua menang. Gila setengah. Nah saya ini tidak ada penglihatan begitu ya. Saya tidak ada, tetapi ya bagaimanapun kalau orang curhat begitu ya kita sebelum doakan kita tanya-tanya. Coba ingat-ingat dulu. Mungkin ada janji apa dengan Tuhan kah? Kan ada orang yang sakit gara-gara dosa, itu ada. Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Ya. Mazmur 107 ayat 17 ini ayat bilang begini. 1, 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Makanya sebelum sampaikan firman, kita coba
Bawa ingatkan dia, coba ingat-ingat dulu pernah komitmen apa? Pernah janji apa? Apalagi janji mau pelayanan. Aduh. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kita pun dosa sebesar apapun, minta ampun, Allah ampuni. Allah lupa. Mengerti ya? Tapi kita pun janji, Allah tidak lupa. Ulang ya. Kita pun dosa sebesar apapun, minta ampun, dia lupa. Tapi Anda dan saya pun janji, dia tidak lupa. Yakub selari di sana sini, Tuhan kasih ingat, weh pulang ke Betel dulu, kau janji mau bikin mezbah di Betel, mau ulang. Pengkhotbah bilang, kalau sudah bernazar, buat, jangan sampai Tuhan kasih rusak pekerjaanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong ingat-ingat dulu yang pernah di KKR komenang, aku mau menyanyi. Itu. Kau pikir itu komitmen kasih saya? Atau kasih pengkhotbah yang altar call? Tidak. Itu untuk Tuhan Allah. Saya main-main dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu kalau dia janji tidak pernah berdusta. Jadi dia tidak mau dia anak-anak janji tapi dusta. Atau sengaja bikin lupa diri. Bangkit. Apakah poin ini bikin stres? Kita masuk poin yang menghibur. Tidak, itu bukan bikin stres. Kau kasih ingat nah. Ada yang kita semua salah banyak lah baru Bapak tua cuci terus nih. Heh. Tapi itu penting ya. Ini harus. Tapi yang ketiga dan yang terakhir. Pertama, teladani Yesus dalam misi. Yang kedua, ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga, Tuhan janji kita tidak pelayanan sendiri. Dia janji Roh Kudus bantu kita. Jangan stres. Kita sendiri pasti kita hancur semua. Saya juga hancur. Tapi dia bilang tunggu di Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun atasmu. Kamu terima kuasa. Siapa yang bilang kita melakukan misi? Bergairah untuk misi, saya menyebutnya gairah kudus. Gairah kudus bisa muncul kalau Roh Kudus ada di sini. Tanpa itu tidak bisa. Saudara percaya? Orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh ada Roh Kudus. Seturut Efesus 1 ayat 13, siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan milik orang tertentu. Roh Kudus milik orang-orang yang betul-betul percaya Yesus. Kenapa Roh Kudus itu perlu ada? Supaya kepastian keselamatan kita kokoh. Kenapa Roh Kudus itu ada? Supaya kita berubah, ada buah roh. Kenapa Roh Kudus itu ada? Supaya kita melakukan misi ini sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Kita tidak sendiri. Percayalah Roh Kudus bantu kita. Dan saya perlu ingatkan ini, Bapak Mama, dibaptis Roh terjadi satu kali seumur hidup. Kepenuhan Roh terus menerus. Baptisan Roh itu cukup terjadi satu kali. Siapa yang baptis orang dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang lebih daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan Roh itu harga mati. Dan setelah itu, kepenuhan Roh. Makanya banyak ayat. Salah satunya mungkin semua tutup. Mungkin. Efesus 5 ayat 18. Itu ayat bilang apa Bapak Ibu? Efesus 5 ayat 18. 1, 18. Bukan 14. 18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Mabuk anggur kontras dengan penuh roh. Kalau mabuk anggur itu tak terkendali. Ya, iya toh. Dia kalau mabuk itu, dia pendek anak saja, tapi bule tinggi besar dia nantang baklai. Saya pernah, saya pengkawan, kecil anak tinggi di bawah mimbar sedikit. Bule, dia semabok, dia bilang,
Saya injak kau. Kau mau injak karena mana? Ateng begini nih, Sakeus. Lo macam-macam saya injak kau. Mabok. Tak terkendali. Dia lupa sentimeter. Kau lu tinggi kayak kipas angin begini kau mau injak salon. Orang kalau mabok paling sembarang. Iya toh? Makanya kalau ada saya dengar majelis mabok, aduh. Pegang Alkitab mulai pimpin ibadah. Haleluya. Ini banyak. Saya pun tetangga di Kupang, betul, semabok. Oleh ini Alkitab. Dia sebenar dia lupa ibadat rumah tangga, dia lupa dia ada mabok dan kawan-kawan dia istri dipanggil, woi lu pimpin. Maka sebelum khotbah dia bilang begini, saudara-saudara, sebenarnya saya lupa. Depma itu ada di situ nih. Langsung dia bilang begini, tapi ini buntiana satu. Bayangkan. Dia punya istri, tetapi ini buntiana. Dia yang bilang lu pimpin. Maka puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita buka di Yohana pasal 4. Jemaat bilang, Bapak Majelis, selama kami jadi Kristen ini, kita tidak pernah dengar kitab Yohana. Yang ada Yohanes. Yohana buka kios di cabang. Ada. Sudah mabuk baru mulai bilang. Makanya ini ayat bilang apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ini benar. Berapa banyak pembantu hamil dari Tuhan. Tuhan pula mabuk. Hela pembantu bilang, lu sini. Pembantu bilang, aku bapak mas saya masih suci. Beta bukan mama bapak. Ini malam sama saja. Bayangkan ini iblis besar. Jadi kalau mabok anggur atau alkohol tak terkendali. Kepenuhan roh terkendali. Makanya manifestasi terakhir dari buah roh itu adalah penguasaan atau pengendalian diri. Amin. Nah kita penginjil ini terkendali. Kalau tidak susah. Roh Kudus ini akan bantu kita. Amin. Dengan Roh Kudus kita akan lakukan perkara-perkara besar. Saudara percaya? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat bulan misi. Lakukan misi bersama Roh Kudus. Kita pasti berhasil. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.